Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, viral ya, Habib Syekh di Banyuwangi ditolak oleh ribuan laskar. Penolakan ini ya kita tahu sendiri ya, bahayanya menurut Kiai ini. Oh, Habib Syekh tanya seperti itu. Dan yang kedua, ada informasi bahwa mantan Muhyiddin bongkar belak-belakan tentang para oknum Habib di Yaman. Benarkah? Tonton sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, kita ke videonya setelah yang satu ini. Malam sudah kita baiat teman-teman kami di salah satu pondok di Ketapang yang mendampingi saya nanti ikut berjihad bersama-sama saya tanggal 31 Syawal. Tadi malam alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nanti saya akan memimpin untuk mengusir secara paksa Habib Syekh di lokasi sholawatan itu. Bukan berarti kita menolak sholawatannya, tidak, tapi akan kita usir Habib Syekhnya dan Habib-Habib lainnya. Sebenarnya seberapa bahayakah kehadiran Habib Syekh di bumi Belambangan, terutama di acara sholawatan akbar tersebut? Habib Syekh itu kan sudah keterlaluan, kurang ajar. Ya, lalwaton itu adalah yang membuat syairnya pertama itu adalah, kita tahu semua orang NU bahwa Mbah Wahab Hasbullah. Diklaim sama beliau, dinyanyikan, dirubah syairnya, dirubah narasinya, bahwa ini katanya miliknya Habib Syekh. Bahkan yang paling ironis itu sudah dipatenkan, Didaftarkan hak cipta oleh berarti sudah milik dia. Allah, kita akan membuka beberapa penemuan selama saya di Yaman, mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga teman-teman dukung terus ya, biar kita tetap membongkar kebodohan-kebodohan yang beredar di negeri kita tercinta. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Amma ba'd, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa yang saya dapat di Yaman, kenyataan yang ada di Yaman dengan jujur, tidak akan dengan membangun dengan framing dan juga dengan kebohongan. Dan memang guru-guru kita selalu menganjurkan agar ini jujur, as-sidq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada as-sidq ma'an nas, jujur kepada manusia. Dan insya Allah saya akan menyampaikan beberapa perkara nanti, dan saya tidak ingin membenci siapapun, saya juga tidak ingin merendahkan siapapun, tapi saya ingin bagaimana ini sebagai nasihat buat kita semuanya, atau khusus Mbak Alawi, bahwasanya cobalah dicerna, dipikirkan dengan hati, agar kalian itu tidak terus-terusan dijadikan bulian masyarakat atau dijadikan tuduhan-tuduhan pembohong atau segala macam. Teman-teman, masalah Mbak Alawi ini yang kenapa saya gigih sekali mencari di Yaman, karena ini masalah akidah dan negara kita tercinta, bukan masalah kepentingan atau uang dan segala macam. Terus yang kedua, teman-teman, saya sampaikan juga, agama ini adalah nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati bil lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kita untuk mengingkari sebuah kebatilan. Kalau kalian melihat kebatilan, maka hendak kalian mengingkari dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa juga dengan hati. Dan itu adalah adfa'ul wadhalika adfa'ul iman. Demikian itu adalah termasuk lemahnya iman. Dan di sini teman-teman, saya tidak akan memfitnah klan Ba'lawi dan saya tidak akan framing. Insya Allah saya akan berusaha mungkin untuk insaf, berada di tengah-tengah untuk menyampaikan kebenaran yang saya temukan di Yaman, yang nanti insya Allah kita buktikan satu persatu yang beredar di negeri kita tercinta. Tentang Faqih al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh seperti orang-orang ini ahli sejarah tentang Faqih al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu. Cuma didengar. Terkenal. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu. Beberapa daerah saya datangi karena mereka mengatakan sohra wal istifadah. Saya pengen buktikan tentang kesohrahnya si Faqih al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Faqih al-Muqaddam itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal. Suhra wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan suhra itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Faqih al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Faqih al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari, atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari, atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di riwayat-riwayat tentang Faqih al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu, di dalam Syarah Ainiyah kitab Ba'lawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marot, terus wa fi riwayatihi sab'ina marot, wa fi riwayatihi sab'a marot. Jadi di situ memang di kitab Ba'lawi mereka memang meyakini bahwasanya Faqih al-Muqaddam, nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu sering ke Aden, ke Taiz, terus ke Yafi, ke Maho, menanyakan tentang Faqih al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Faqih al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani. Malahan banyak yang menjawab katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mereka kenal. Tapi kalau Faqih al-Muqaddam wallahu a'lam, nggak tahu kata mereka. Saya beberapa tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata,
bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni sa'ajuruka, kalau kau tidak ziarahiku maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Ada syekh yang penulis kitab, di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul kitabnya itu Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau apa namanya, ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriyah atau Masehi atau Allah alam saya lupa ya. Dia itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentu Anda masih ingat pada hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024. Minggu lalu kalau nggak salah ya. Betul. Ini di mana PWI Kabupaten Banyuwangi yang kebetulan dipandegani oleh beliau, yaitu Ki Ageng Bumi Sroyo, di mana beliau bersama teman-teman yang lain mengadakan sebuah pergerakan tentang penolakan atas hadirnya Habib Syekh dalam acara sholawatan akbar di Banyuwangi. Tentu beliau ini punya alasan kenapa harus menolak ya. Tetapi ketika penyampaian aspirasi kepada Bupati Banyuwangi yang dihadiri oleh asisten pemerintahan dan Kesra, dalam hal ini kalau tidak salah yaitu Bapak Bram Muda itu. Namun sampai saat ini ternyata aspirasi tersebut tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan jawaban. Nah, ini hal lain merupakan pengabaian terhadap aspirasi dari masyarakat Banyuwangi, dalam hal ini yang dipandegani oleh Ketua Perjuangan untuk Wali Songo di Banyuwangi. Kita akan bincang-bincang dengan Ki Ageng Bumi Sroyo terkait dengan perjuangannya untuk penolakan atas hadirnya Habib Syekh di bumi Belambangan Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Ageng? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Deli. Ki Ageng, sebelum kita mulai, kita alangkah eloknya menyeruput kopi dulu. Monggo-monggo, silakan, monggo-monggo. Silakan. Oke, Ki Ageng, pada hari Kamis minggu lalu kan Ki Ageng sempat belak-belakan secara terbuka, tegas, lugas, dan lantang terkait penyampaian aspirasi untuk menolak hadirnya Habib Syekh di bumi Belambangan. Nah, sejauh ini kan sudah seminggu lewat ini ya. Tentu saja itu kan diawali biasanya lewat surat dan itu. Nah, informasinya katanya sampai sekarang belum dapat respon dari pihak Bupati Banyuwangi. Gimana kalau menurut Ki Ageng ini? Ya, terima kasih Mas Denny. Benar yang disampaikan oleh Mas Denny. Jadi kami selaku organisasi, bukan atas nama pribadi, tapi Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, beberapa itu tadi dia pendapat dari seorang Ustadz di Banyuwangi ya,
yang mana beliau menyatakan bahwa Habib Syekh nggak boleh masuk di Kabupaten Banyuwangi ya. Karena menurut beliau ya sangat-sangat bahaya gitu ya Bapak Ibu. Karena menurut Ustadz ini ya mungkin menyebarkan atau menasihati jamaahnya dengan kuropat atau yang lainnya ya. Saya juga nggak tahu penolakannya karena apa ya, apa karena polemik nasab ini masih belum selesai gitu ya, jadi ditolak ya Bapak Ibu. Tadi juga ada mantan Muhibin ya, Muhibin yang mana belajar di Yaman ya, dia menyatakan seperti itu. Apakah benar gitu ya beliau berbicara seperti itu ya? Ya beliau sendiri nanti yang nanggung kalau memang salah ya Bapak Ibu. Oke, itu dia informasi kali ini ya. Semoga ya bermanfaat, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Oke, see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.